Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji Selamat Tuhan. pagi. Kita bertemu lagi di rumah Tuhan untuk bersuka cita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu berdoa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerahnya, kebaikannya pada kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur untuk pagi hari ini Bapak. Kami boleh kembali berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk berbakti beribadah di rumah Tuhan Yesus. Mari Engkau yang akan pimpin kami, urapi kami semuanya Bapak dengan kuat kuasa Roh Kudus Bapak. Sehingga kami dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan, dan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan terus jadikan kami lebih lagi mengerti akan Engkau Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
murid-muridnya sedang berlayar menuju suatu tempat yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada saat mereka sedang berlayar, tiba-tiba di danau itu ada angin sakal. Angin yang tiba-tiba datang dan mengguncangkan perahu yang mereka tumpangi. Pada saat itu mereka sangat ketakutan, sebab terjadi pada malam hari. Nah, biasanya menurut adat istiadat, kalau di malam hari ada sesuatu yang nampak putih, maka itu adalah hantu laut. Nah, ketika murid-muridnya sedang sibuk mengeluarkan air dari perahu dan sibuk dengan rasa takut dalam diri mereka, ketika Yesus akan melewati mereka, mereka berkata, "Itu hantu," katanya. Padahal itu adalah Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, inilah aku." Mari kita lihat apa yang terjadi. Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat Yesus berkata, "Tenanglah, jangan takut, ini aku." Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus berkata demikian sebab Petrus percaya bahwa dia pun bisa berjalan di atas air jika Yesus yang memerintahkannya. Petrus memiliki iman bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Namun Petrus memiliki satu kesadaran, sekalipun demikian dia perlu firman itu datang dari Yesus, supaya Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku." Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perlu dalam kehidupan kita senantiasa hidup berdasarkan iman. Artinya segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak mengetahui. Segala hal yang tidak kita ketahui, tidak mungkin kita akan atasi dengan kemanusiaan ini. Satu yang harus kita lakukan, tetap berjaga di dalam Tuhan, tetap beriman di dalam Tuhan. Sebab pada saat kita hidup di dalam iman, itulah kekuatan dalam diri kita yang bisa membawa kita memperoleh kemenangan dari permasalahan yang akan datang.
Sering dalam kehidupan kita, kita beriman pada saat permasalahan datang. Ketika permasalahan datang kepada kita, kita katakan, aku yakin bisa mengatasi permasalahan. Sebab aku beriman. Ketika kemalangan datang kepada kita, kesusahan menerpa kehidupan kita, kita berkata, saya yakin bisa mengatasi kemalangan ini. Saya yakin bisa mengatasi kesulitan ini. Saudara, iman jangan timbul pada saat kita ada masalah. Tetapi iman itu yang kita miliki harus terus kita pelihara dalam kehidupan ini. Artinya jangan memiliki iman ketika kita ada masalah, tetapi berimanlah setiap saat. Karena pada saat kita tidak beriman dalam kehidupan ini, kita harus sadar setan yang terus menguntit kehidupan kita bisa merusak kehidupan kita, bisa menjatuhkan kehidupan kita. Sebab pekerjaan setan bukan dalam bilangan jam, tetapi pekerjaan setan dalam bilangan detik. Artinya pada saat tertentu, pada saat beberapa detik saja, setan bisa merusak kehidupan kita. Setan bisa mengacaukan pikiran kita. Setan bisa mengacaukan perasaan kita. Setan bisa mengacaukan perbuatan kita. Untuk berpikiran, berperasaan, dan bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita beriman, kalau kita memelihara iman, baik ada masalah maupun tidak ada masalah, kita akan memiliki kekuatan untuk menangkal setiap serangan setan yang akan datang kepada kita. Sehingga serangan setan tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Sebab ada iman yang menangkal setiap serangan setan. Ada perisai dalam kehidupan kita yang bisa menahan segala senjata yang setan arahkan kepada kita. Petrus berkata, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus beriman pada saat dia melihat Yesus. Petrus beriman setelah Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita harus terus beriman kepadanya. Sekalipun perasaan kita mengatakan sepertinya Yesus tidak hadir di tengah-tengah permasalahan kita. Sepertinya Yesus tidak hadir dalam mata pencarian kita. Sepertinya Yesus tidak hadir dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, dalam setiap mata pencarian kita, Yesus hadir di dalamnya. Dalam kehidupan keluarga, Yesus hadir di dalamnya. Apapun yang kita perbuat di dalam Tuhan, berhasil atau tidak, Yesus hadir di dalamnya. Apapun keadaan kita sakit atau tidak sakit, Yesus hadir dalam kehidupan kita. Setiap saat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tetapi harus ada iman dalam diri kita. Setiap orang yang datang kepadanya harus percaya bahwa Yesus itu ada. Itulah iman. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus memiliki iman. Apapun keadaan kita dan tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, harus tetap beriman kepadanya. Jadi jangan hidup sebagai orang Kristen yang beriman ketika ada permasalahan. Jangan timbul iman ketika kita sedang mengalami kesengsaraan.
Jangan timbul iman, karena ketika sedang terpuruk dalam kehidupan ini, pelihara iman yang kita miliki. Bangun iman yang kita miliki supaya semakin kuat, semakin teguh. Pada saat Petrus berkata, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepada berjalan di atas air. Petrus meyakini bahwa alam semesta berada dalam kekuasaan Tuhan. Petrus meyakini bahwa alam semesta bisa ditundukkan oleh kekuasaan Tuhan. Pada saat kita beriman, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkan kita. Pada saat kita beriman, tidak ada satu kuasa yang bisa membinasakan kehidupan kita. Pada saat kita beriman, ada perisai yang akan menghalangi kita dari segala pekerjaan setan maupun pekerjaan-pekerjaan dunia. Dunia didesain untuk menghancurkan kekristenan. Dunia didesain untuk menghancurkan iman orang percaya. Dunia didesain supaya orang percaya juga hidup ketakutan. Kemudian ayat 29, kata Yesus, datanglah. Satu respon yang luar biasa. Pada saat Petrus berkata, supaya aku bisa berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah, datanglah, datanglah. Perkataan Yesus menunjukkan kalau Yesus bisa berjalan di atas air, maka mereka yang beriman bisa melakukannya. Yesus pernah berbicara bahwa murid-murid Yesus, orang percaya, bisa melakukan perbuatan yang melebihi apa Yesus perbuat. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Dengan katanya, hai Petrus, selama aku ada bersamamu, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan yang bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa setiap orang yang percaya akan terus mengalami perkara-perkara yang dinamakan dengan realita Tuhan dalam kehidupannya. Artinya orang percaya tidak akan hidup biasa-biasa saja, tetapi mengalami kuasa Tuhan, hidup di dalam kuasa Tuhan, dan bisa melihat perkara-perkara ajaib, mengalami perkara-perkara ajaib di dalam kehidupannya. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Pada saat ini pun Yesus berkata kepada saudara dan saya, datanglah kepadanya. Artinya hampiri dia. Jangan seperti orang Israel. Mereka ada di bait Allah, mereka datang ke gereja, tetapi hatinya tidak ada di dalam bait Allah. Mereka ada di dalam gereja Tuhan, tetapi hatinya tidak ada di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini, datanglah kepadaku. Artinya, miliki tujuan yang benar ketika datang ke gereja. Miliki tujuan yang benar ketika kita datang ke gereja. Saya datang ke gereja untuk mencari Yesus. Saya datang ke gereja untuk berjumpa dengan Yesus. Saya datang ke gereja untuk mengalami realita Allah. Saya datang ke gereja untuk mengalami mujizat. Saya datang ke gereja untuk mengalami kesembuhan. Saya datang ke gereja supaya menjadi lebih ringan dalam kehidupan ini. Saya datang ke gereja supaya berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada tujuan yang salah akibat kita datang ke gereja, harus kita perbaiki. Sebab orang yang datang kepada Tuhan adalah mereka yang
Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Sebab pada saat itu Petrus memiliki iman bahwa dia bisa menghampiri Tuhan Yesus. Gereja akan mengalami goncangan pada saat orang-orang di dalamnya mereka datang ke gereja tetapi hatinya tidak terfokus kepada Tuhan. Hatinya tidak mengikuti peribadatan. Hatinya berada di luar peribadatan. Saudara, di Nigeria ada sebuah gereja yang luasnya sangat bagi kita mustahil. Dikatakan areal mereka 3 kali 3 kilometer. Tempat ibadah mereka 1 kali 1 kilometer. Mereka datang beribadah. Setelah mereka selesai beribadah, mereka tidak langsung pulang. Mereka di sana tetap memuja Tuhan. Mereka terus menyembah Tuhan. Mereka terus berdoa kepada Tuhan. Apakah mereka tidak mempunyai pekerjaan? Mereka mempunyai pekerjaan. Apakah mereka bukan orang sibuk? Mereka orang sibuk. Apakah mereka orang yang perlu duit? Mereka perlu uang. Tetapi waktu yang diberikan Allah kepada mereka, mereka pergunakan sebaik mungkin. Mereka mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka datang beribadah hanya untuk mencari Allah. Dan di dalam gereja Tuhan, mereka memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan. Tujuan mereka hanya satu, datang kepada Tuhan untuk apa? Memuliakan Dia, untuk meninggikan namanya, untuk memasyurkan namanya, untuk mendoakan orang-orang lain, mendoakan mereka yang sakit. Mereka datang ke gereja seakan-akan waktu 2 jam kurang bagi mereka. Apakah mereka di rumah tidak bersekutu dengan Tuhan? Mereka bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Mereka meluangkan waktu secara pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan inginkan supaya juga bersekutu satu dengan yang lain. Supaya saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberi nasihat, saling menghibur. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan supaya jiwa ini memuliakan Tuhan. Supaya jiwa ini meninggikan Dia, memasyurkan Dia. Saudara, ketika kita memasyurkan Dia, ketika kita meninggikan namanya, ketika kita mengagungkan segala pekerjaannya, bukankah Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya? Bukankah Allah mendengar dan melihat apa yang kita lakukan? Pada saat itu bisa terjadi mujizat kesembuhan ilahi. Pada saat itu bisa terjadi perkara yang besar, terjadi keajaiban. Sebab saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia, saat kita meninggikan namanya, Allah disenangkan oleh semua itu. Ketika Allah senang dengan puji-pujian yang kita naikkan, tanpa kita minta sesuatu kepada Tuhan pun, Dia yang Maha Tahu akan memberi kepada kita apa yang ada, kerinduan dalam diri kita. Dengan kata lain, ketika kita datang kepada-Nya dengan satu tujuan untuk memuliakan, memuji, meninggikan dan mengagungkan Dia, Dia tahu keadaan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu tangisan yang ada di dalam hati kita. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu perasaan kita pada saat kita menghadap kepada-Nya
kita tidak berseru kepadanya minta pertolongan, sekalipun kita tidak berseru kepadanya mengadu tentang nasib kita, tentang keadaan kita, tetapi lewat penyembahan, lewat doa, lewat pujian, Allah disenangkan, Allah melihat kita, Allah melihat isi hati kita. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat itu, ketika kita datang kepadanya, dari kejauhan Allah sudah melihat isi hati kita. Dari kejauhan Dia sudah mempersiapkan apa yang akan Dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu seperti Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, mari datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kuasa kepadamu supaya engkau berjalan di atas air. Petrus, datanglah kepadaku, aku akan memberikan keajaiban bagimu supaya engkau bisa berjalan di atas air. Petrus ingin berjalan di atas air. Dia berkata kepada Yesus, dan Yesus berkata, datanglah. Allah tahu isi hati kita pada hari ini. Allah tahu isi hati kita esok hari. Allah tahu hati kita minggu depan. Allah tahu isi hati kita bulan depan. Dan Allah siap untuk menolong kehidupan kita. Allah siap untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab itu Dia berkata, datanglah kepadaku. Datanglah kepada Allah. Dia sudah menyediakan apa yang Dia akan berikan kepada kita. Dia sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Dia tahu Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan katakan, kamu akan mengertinya kelak dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Saudara, ayat 30 merupakan respon dari Petrus terhadap ucapan Tuhan Yesus. Ketika dikatakan Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Petrus merespon apa yang Tuhan perintahkan. Setelah dia merespon, turun dari perahu, dia berjalan di atas air. Artinya, pada saat Tuhan berfirman kepada kita, pada saat Tuhan berbicara kepada kita, harus ada respon dari diri kita. Mengapa respon dari diri kita perlu? Sebab dengan responnya kita terhadap apa yang Tuhan katakan, itu berarti kita beriman, mempercayai perkataan Tuhan Yesus. Kalau kita merespon perkataan Tuhan Yesus, merespon perintah Tuhan Yesus, itu berarti kita adalah umat yang dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan. Artinya orang yang mempunyai respon atau yang merespon di perintah Tuhan, dia sadar Tuhan itulah Tuhan yang harus kuturuti, Tuhan itulah yang harus kuikuti, Tuhan itulah yang harus selalu kupercaya. Petrus merespon perkataan Tuhan Yesus. Respon daripada Petrus menandakan bahwa benar apa yang Tuhan Yesus lakukan akan terjadi di dalam diriku. Ketika
jika seseorang tidak merespon panggilan Tuhan, kita tidak bisa berharap untuk waktu yang akan datang ada hal yang sama yang Tuhan katakan kepada kita. Oleh sebab itu pada saat kita mendengar firman Allah, haruslah kita dalam hati ini merespon setiap firman yang kita dengarkan. Mungkin kita berkata amin dalam hati kita. Kita berkata amin dengan mengeluarkan suara. Kita berkata ya untuk firman Tuhan. Itu adalah bentuk respon dalam kehidupan kita. Melalui respon ini firman Allah masuk dalam hati kita. Melalui respon firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Melalui respon kita terhadap suara Tuhan, firman yang adalah air kehidupan akan mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi seluruh aspek kehidupan kita, sehingga jiwa kita terus disegarkan oleh firman Tuhan. Tidak akan terjadi kekeringan dalam jiwa ini, sebab firman yang kita respon itulah air kehidupan, memenuhi tubuh jasmani kita, sehingga kita terus disegarkan. Seperti Pemasmur berkatakan, dia membawaku ke air yang tenang. Perlu setiap kita jemaat Tuhan selalu merespon apa yang Tuhan katakan. Jangan pernah berkata, Tuhan, mustahil bagiku untuk melakukan firman-Mu. Jangan kita berkata, tidak mungkin firman Tuhan akan terjadi dalam diriku. Jangan disesatkan oleh pendapat-pendapat dunia, bahwa jika engkau sudah terpuruk, pasti engkau akan habis. Jangan pikirkan apa yang pikirkan dunia. Kalau engkau sudah terpuruk, engkau akan binasa. Kalau engkau sudah jatuh, engkau tidak akan bangkit lagi. Pikirkan firman Tuhan. Responi firman Tuhan. Kalau engkau sedang terjatuh, pikirkan firman Tuhan, bahwa Dia sanggup mengangkat engkau, sanggup membangkitkan kehidupanmu, sanggup membaharui kehidupanmu. Jangan menjadi orang yang cepat berputus asa. Jangan menjadi orang yang hilang pengharapan. Tetapi arahkan kepada Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab dunia memang mendesain kita supaya jatuh. Dunia mendesain kita supaya hancur, binasa. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara apapun dalam kehidupan kita, supaya kita yang jatuh bisa kembali berdiri, supaya kita yang hancur bisa kembali terbangun. Sebab Allah yang disembah, Allah yang bisa membangun kehidupan kita, Allah yang bisa mendalam kehidupan kita, Allah yang bisa menjadikan kita terus dan terus naik. Itulah Allah yang disembah. Betapa ruginya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar, tetapi pada saat Dia berfirman, kita tidak meresponi firman-Nya. Kita menyembah Allah yang hidup. Alami realita Tuhan dalam kehidupan kita. Alami karya Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat apa? Merespon setiap firman yang datang kepada kita. Seperti Petrus, dia merespon firman Tuhan. Dia turun, dia berjalan di atas air. Apapun respon kita terhadap firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat Petrus merespon firman Tuhan,
Dia berjalan di atas air. Artinya hukum alam tidak berlaku bagi Petrus. Seharusnya Petrus yang berat badannya mungkin 70 kilogram, ketika dia loncat ke air, dia pasti akan tenggelam. Tetapi karena dia berjalan atas perintah Tuhan, maka hukum alam tidak berlaku. Sebab ada firman, ada kuasa Allah yang menaungi Petrus. Saudara, apapun yang dunia akan arahkan kepada kita untuk menghancurkan, membinasakan, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita asal kita berjalan di atas firman Tuhan. Asal kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, di sana kuasa Tuhan bekerja. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, di sana ada perlindungan Tuhan bagi kita. Pada saat kita melakukan firman Tuhan, di sana firman akan menaungi kita. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ketika Tuhan berkata, datanglah kepadaku, Petrus merespon dan dia berjalan di atas air. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun keadaanmu, firman itu pasti terjadi dalam kehidupanmu ketika engkau merespon firman Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, firman Allah berkata, oleh pilur-pilur yang sudah sembuh. Respon firman Tuhan, supaya terjadi mujizat, keajaiban, realita Tuhan dalam hidupmu. Iman mengalahkan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Seruan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, sebab Dia selalu mendengar dan mendengar seruan anak-anaknya. Saudara, ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita perhatikan, ketika Petrus berjalan di atas air, dia berjalan di dalam kesepakatan, sepakat terhadap firman Tuhan. Tuhan katakan, datanglah. Lalu Petrus sepakat dengan firman Tuhan. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus, berjalan di atas air. Sepakat artinya seia, sekata. Kesepakatan kita dengan Tuhan artinya setiap firman yang datang kepada kita harus kita katakan, iya, aku sepakat dengan firman Tuhan. Kalau firman datang kepada kita dan kita menolak, ya, firman itu tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Misalnya, sekarang zaman susah. Kita berkata,
pemimpin perusahaan di zaman susah mengalami kejatuhan. Dan kita berkata, apalagi saya yang tidak mempunyai mata pencaharian, apalagi saya yang tidak bekerja. Kalau mereka jatuh dan menjadi miskin, apalagi saya. Nah, kita tidak boleh sepakat dengan pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Kita jangan biarkan pikiran negatif menguasai kehidupan kita. Petrus berjalan di atas air karena dia sepakat terhadap firman Tuhan. Petrus berjalan di atas air karena dia seia sekata dengan firman Tuhan. Dia sudah berjalan untuk menghampiri Tuhan Yesus. Dunia berupaya mencobai Petrus dengan apa? Tiupan angin. Lalu Petrus mengalami ketakutan. Nah, saudara kasih dalam nama Kristus, ketika kita sepakat menuruti firman Tuhan, kita tetap harus dalam keadaan sepakat dengan Tuhan dan firman-Nya. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, jangan menjadi pemikiran bagi kita. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, beribu-ribu orang rebah di sisi kanan kita, firman Tuhan katakan kita akan tetap teguh berdiri. Kita harus terus sepakat terhadap firman Tuhan. Tetapi kita perhatikan di sini, ketika Petrus berjalan di atas air, ada hembusan angin, dan hembusan angin itulah yang menyebabkan Petrus takut. Ketakutan Petrus inilah yang merusak kesepakatan antara dia dengan Tuhan. Artinya ketakutan bisa merontokkan iman dalam kehidupan kita. Ketika Petrus berjalan di atas air, dirasanya tiupan angin. Saudara, hal-hal yang dari luar inilah yang akan merusak kehidupan orang-orang percaya. Hal-hal yang dari luar inilah yang akan mengacaukan kehidupan orang percaya. Tetapi kalau orang percaya tetap hidup di dalam iman, yang dari luar tidak akan masuk menghancurkan kehidupan kita. Sebab firman membentengi kita. Yesus membungkus kita, sehingga apapun keadaan sekitar kita itu hanya akan terjadi di luar dan bukan untuk kita. Allah tidak mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sepakat dengan Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, ketika angin berhembus, Petrus merasakan angin yang berhembus ini. Dan dia berpikir, kalau aku tidak bergerak, kalau aku tidak menyelamatkan diri, dan tidak ada orang yang membantu aku, maka aku akan binasa. Ketakutan yang ada di dalam diri Petrus, karena dia apa? Dia mengundang yang dari luar
masuk ke dalam hatinya. Apa yang dia lihat, dia masukkan dalam hatinya. Apa yang dia lihat, dia masukkan dalam pikirannya. Kalau angin berhembus demikian kencang, danau airnya bergelora, aku pasti terjerumus ke dalamnya. Aku pasti mati. Pikiran negatif timbul dari mata kita yang melihat keadaan sekeliling kita. Sebab itu perlu, dimanapun kita berada, Tuhan, sucikan mataku, sucikan pendengaranku, sucikan pemikiranku, supaya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tidak menjadikan kita takut. Tetapi dengan kejadian-kejadian di luar sana, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketakutan bisa menghilangkan iman dalam diri kita. Ayub berkata, apa yang kutakutkan, itulah yang terjadi dalam kehidupanku. Ketika kita takut, tidak bisa makan hari esok, itu merupakan suatu iman yang muncul dari kehidupan kita. Tetapi itu iman yang negatif dalam diri kita. Ketika kita berkata, tidak ada masa depan bagi usahaku, tidak ada masa depan bagi diriku, itu merupakan iman. Tetapi itu iman yang negatif. Ketika iman yang ada dalam diri kita merupakan suatu iman yang terus ada kesepakatan dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami ketakutan dalam kehidupan ini. Kekhawatiran itu merupakan suatu bentuk kehidupan yang kurang beriman. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus takut. Berarti Petrus membatalkan kesepakatannya dengan firman Tuhan. Petrus takut, berarti dia tidak mempercayai Tuhan. Petrus takut, berarti dia lebih mempercayai apa yang menjadi pemikirannya sendiri, sehingga dia terjerumus, tenggelam. Jadi pemikiran negatif dalam diri kita harus kita buang. Pikiran-pikiran negatif dalam diri kita harus kita enyahkan. Masukkan firman dalam diri kita. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Semakin seseorang selalu mendengar firman Tuhan, dia tidak akan mengalami ketakutan. Sebab ada kuasa Tuhan di dalam dirinya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia diperintahkan untuk menyembah batu buatan Nebukadnezar. Tingginya 30 meter, lebar 3 meter. Nebukadnezar berkata, ketika suara nafiri dan bunyi-bunyian musik terdengar, maka seluruh orang harus sujud menyembah kepada batu buatan Nebukadnezar. Kalau tidak, dia akan dimasukkan ke dalam dapur perapian.
Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia sepakat dengan hukum Taurat. Dia sepakat dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Jangan ada ilah di hadapanku. Jangan menyembah patung. Sadrak, Mesak, dan Abednego sepakat terhadap firman Tuhan. Sekalipun ada ancaman, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Mereka tidak takut. Sebab ada kesepakatan antara dia dengan Tuhan, bahwa dia tidak akan menyembah patung buatan manusia. Kesepakatan inilah, iman inilah yang menyebabkan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam dapur api. Api dipanaskan 7 kali lipat. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati, tidak terbakar. Firman Tuhan katakan baju Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Sehelai rambut pun dari mereka tidak ada yang jatuh ke bumi. Kalau kesepakatan terus dibina, ini akan melahirkan iman yang kokoh dalam kehidupan kita. Semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita sering menyepakati firman Tuhan itu, akan terbentuk iman dalam diri kita. Iman inilah yang akan melindungi kita, supaya kita tidak menjadi orang yang takut, supaya kita tidak menjadi orang yang khawatir, supaya kita tidak menjadi orang yang cemas dalam kehidupan hari ini dan hari yang akan datang. Iman yang terbentuk dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego, inilah yang menghantar mereka mengalami realita Tuhan, mengalami mujizat, mengalami perkara besar. Saudara, kalau kita memiliki iman yang semakin terus bertumbuh dan bertumbuh, kita akan memiliki pola pandang dalam kehidupan ini berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau orang dunia mengalami penderitaan, mereka akan menangis, menyesali, kecewa terhadap diri sendiri. Tetapi orang yang beriman tidak akan seperti orang-orang dunia. Kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kehidupan orang yang beriman pasti dibedakan oleh Tuhan dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab itu, jangan tiru tentang perilaku Petrus. Bersepakat, tetapi karena ada permasalahan, dia meninggalkan kesepakatannya. Dia beriman, tapi ketika ada masalah, imannya berkurang. Tirulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun maut, sekalipun kematian akan datang kepada mereka, mereka tetap percaya akan firman Tuhan. Mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan karena itu, mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami keajaiban. Itulah yang harus kita kejar. Mengalami realita Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita pada saat ini
sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.